Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat karunia-Nya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada saat ini kita dapat dipertemukan kembali dalam suatu acara mimbar Islam. Puja, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Demikian pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan satu tema, yaitu tentang 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Surga merupakan balasan bagi orang yang beriman. Oleh karena itulah, mari kita senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dengan istiqomah agar kita bisa menggapai atau meraih surganya Allah. Di antara ikhtiar untuk meraih surga tersebut, supaya kita hendaknya bisa masuk ke dalam 4 golongan atau 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafari talil Quran wahid bil lisan wa mut'imul jian wa so'imi fi syahri Ramadan. Di sini maksudnya adalah surga itu merindukan 4 golongan manusia, yakni yang pertama adalah talil Quran, kelompok talil Quran, yaitu orang yang selalu mendawamkan membacakan Al-Quran, baik itu di luar Ramadan, lebih-lebih di bulan Ramadan seperti saat ini. Nah, Al-Quran merupakan pedoman hidup kita yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, merupakan wahyu ilahi. Di dalam Al-Quran banyak pelajaran-pelajaran, tuntunan-tuntunan, perintah-perintah dan larangan dari Allah SWT yang harus kita perhatikan. Mana yang harus kita laksanakan dan mana yang harus kita tinggalkan. Untuk itu, orang yang nanti akan dirindukan oleh surga itu selalu mendawamkan atau membiasakan membaca ayat-ayat di Al-Quran. Sudah barang tentu dengan cara-cara yang benar, dengan ilmu tentang membaca Al-Quran, baik itu tahsinnya, baik itu makhrajnya, baik itu lebih-lebih tajwidnya, hendaklah dikuasai. Setelah begitu, ada kesiapan bagi kita, kesadaran bagi kita untuk selalu membaca Al-Quranul Karim dengan tartil, dengan cermat, dan dengan betul ditafsirkan atau dengan bacaan yang sebaik-baiknya. Apalagi di bulan Ramadan seperti sekarang ini, kita diutamakan untuk tadarus Al-Quran. Kalau mau ada motivasi untuk baca, tentunya ditargetkan. Misalnya untuk 1 malam atau 1 hari itu berapa juz, 1 minggu berapa, 1 bulan berapa. Kalau ditargetkan seperti itu, nanti
akan bisa tercapai yang kita inginkan untuk mendalami membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah khawidil lisan, orang yang menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Lisan, lidah itu merupakan anugerah Allah, kenikmatan dari Allah yang seharusnya atau sepantasnya kita syukuri. Caranya bagaimana? Kita dengan mengucapkan kata-kata kita sebagai media komunikasi lewat lisan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi seperti dalam hadis disebutkan, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairat aw liyasmut. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, maka berbicara yang baik, atau kalau tidak bisa berbicara dengan baik, lebih baik diam. Aw liyasmut. Itu. Nah, lisan karena penting sekali sebagai alat kita, bagian dari anggota badannya sangat vital dalam kita berkomunikasi, maka hendaklah lisan dijaga dengan baik, ucapan-ucapan kita. Lebih-lebih kita berkomunikasi dengan sesama manusia, baik itu dengan keluarga sendiri, dengan lingkungan, ataupun dengan siapapun, akan lebih afdal jika kita berhati-hati dalam berbicara. Karena satu kali ucapan yang keliru, maka tidak bisa diulangi untuk diperbaiki lagi, kecuali ucapan yang keliru itu disertai dengan permohonan maaf yang langsung. Bila itu misalkan perkataan itu menyakitkan hati orang lain, atau mungkin membuat fitnah, atau mungkin melakukan ghibah, sangat dilarang. Apalagi kita di dalam bulan puasa menjalankan puasa ini, untuk bisa puasa itu berkualitas, puasa betul-betul nanti akan menjadi orang yang bertakwa, tidak hanya sekedar tidak makan dan tidak minum di waktu yang telah ditentukan di siang hari, namun harus disertai dengan puasa dari berucap atau bertutur kata yang tidak baik. Ini tidak berarti setelah Ramadan kita seenaknya, tidak. Tapi kita gembleng, kita asah, kita biasakan untuk menjaga kata-kata itu yang baik di bulan Ramadan. Bulan untuk menempa diri kita, untuk meningkatkan kualitas amal kita di bulan Ramadan ini. Kemudian yang ketiga adalah mut'aimul jihan, yaitu kepedulian sosial, memiliki kepedulian yang lebih tinggi kepada orang lain atau orang yang mempunyai jiwa kemanusiaan. Dengan demikian maka kalau orang itu mempunyai jiwa sosial, beramal untuk orang lain, kalau dibiasakan menjadi orang yang dermawan. Apalagi kalau dikaitkan ya, di bulan Ramadan itu momentum yang baik kita untuk berfastabiqul khairat, lebih-lebih kita untuk bersedekah, untuk zakat, infak, dan dharma-dharma yang lain kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia. Kalau betul-betul kita laksanakan, insya Allah apabila dilandasi dengan ikhlas lillah ta'ala, maka akan mendapatkan balasan yang setimpal, yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faktor kemanusiaan. Kalau diterjemahkan di sini dikatakan sebagai mut'aimul jihan, itu orang yang mau memberikan makan. Namun ini makna yang simbolik, atau kalau dikembangkan lebih luas terkait dengan rasa sosial, terkait dengan peduli kemanusiaan. Itu penerapannya. Kemudian yang keempat, itu juga sangat penting sekali,
kita perhatikan dan kita amalkan, yaitu shaimi fi syahri Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana ayatnya sudah cukup populer, setiap tahun kita diingatkan, setidaknya setiap awal Ramadan Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa sebagaimana yang telah aku, yaitu Allah, wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Iman dan takwa itu sangat erat kaitannya. Orang yang bertakwa, orang menjalankan amalan-amalan agama itu dilandasi iman. Sebab kalau tidak ada iman yang kuat dan secara istiqomah, maka akan terjadi naik turun, bahkan ada unsur kemalasan untuk beribadah. Namun kalau orang itu sudah merasa beriman, yang sungguhnya beriman, maka segala sepak terjangnya, segala perbuatannya merasa dilihat oleh Allah setiap saat, maka tidak akan berbuat sendiri. Akan selalu mentaati perintah-perintah Allah dan menjalankan, kami ulangi, dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Maka kembali di atas tadi, bahwa surga merupakan balasan bagi orang-orang yang beriman, maka hendaklah selalu kita tempa, selalu kita bina, selalu kita latih untuk meningkatkan iman kita secara istiqomah tadi, berkelanjutan, yang pada gilirannya akan meningkatkan amalan-amalan agama kita Islam, lebih-lebih garis besarnya yang tertuang dalam rukun Islam yang 5. Ada syahadat, ada sholat, ada puasa seperti saat ini, ada zakat dan ada haji. Itu tentunya dilandasi dengan iman, sehingga akan dijamin oleh Allah di surga kelak. Maka dikatakan tadi di atas ada 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Satu hal lagi yang kami tambahkan, bahwa di bulan Ramadan dikatakan di sini satu hadis yang mengatakan, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridho Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan bahkan juga yang akan datang. Kita selaku manusia tentunya merasa banyak kekurangan, banyak dosanya, karena manusia memang keadaan manusia itu dhaif atau lemah, sehingga sering tergoda oleh setan. Maka kita senantiasa mohon pada Allah supaya kita dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk itu. Nah, kalau kita bisa mengambil atau masuk dalam 4 golongan yang kami sebutkan tadi, yaitu tahlil Quran, kemudian hafidhil lisan, selanjutnya mut'imul jinan, dan membaca Al-Quran di bulan Ramadan khususnya ini, maka insya Allah Allah akan meridhoi pada kita untuk termasuk golongan orang-orang yang dirindui atau dirindukan oleh surga. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita termasuk orang yang dianugerahi kemampuan untuk menapaki 3 fase ibadah Ramadan, yaitu fase rahmat Allah, fase maghfirah Allah, dan kita pada gilirnya akan itqu minan nar, dibebaskan dari siksa api neraka. Insya Allah Allah mengabulkan permohonan kita. Demikian Bapak Ibu dan saudara sekalian, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, apa yang dapat saya sampaikan untuk pengajian pada kesempatan ini, selaku manusia biasa yang merasa banyak kesalahan, itu adalah dari saya sendiri. Maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jika itu yang benar itu adalah datang dari Allah, semoga menambah pemahaman kita, yang pada gilirannya kita akan mengamalkan apa yang ada, yang dibicarakan dalam 4 kelompok ini, yang 4-4-nya itu sangat mulia dan sangat menguntungkan bagi kita jika dilaksanakan dengan tulus ikhlas
lillahi ta'ala. Sekian, terima kasih. Bila untuk walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.